kan oleh inspirasi. Saya ngomongnya sama Pak Budi dulu ya, kita sebagai pemerhati masa lukisan ya Pak Budi ya. Kalau Pak Budi melihat ini, itu auranya apa Pak Budi? Melihat lukisan ini ada di situ topeng atau apa itu? Kayak leak ya, leak, kemudian ada sisi wajah paruh ya. Dan nuansanya itu kelihatannya nuansa marah ini karena merah dan hitam. Ada sedikit kuning dan ada satu ekspresi kemarahan dari seseorang yang sebenarnya polos ya. Ini wajahnya kan polos Pak. Kemudian muncul sesuatu yang marah. Kalau wayang itu sepertinya titik kromo, itu perubahan dari seseorang yang polos, suci muncul menjadi seorang raksasa yang sangat menakutkan. Nah, jenengan bagaimana Pak mengulas lukisan ini Pak? Ya, kalau dulu Mas Nugroho kan pernah cerita sama saya bahwa yang mau melukis terus saya punya inspirasi banyak manusia itu kan bertopeng. Jadi seringkali yang dimunculkan sosoknya hampir seperti itu. Berwajah apa itu? Raksasa, ya, Gandharwa. Itu kebanyakan orang seperti itu. Dan dilihat dari komposisi warnanya itu kan cenderung banyak unsur merah. Itu kalau di dalam konsep spiritual namanya cenderung ke nafsu amarah, pas dengan topeng itu. Nah, sementara keadaan seperti itu jarang disadari oleh para manusia itu. Ya. Ada sisi putih, ada sisi hitam, kemudian muncul kemarahan. Ya, jadi manusia itu terdiri dari sisi putih dan hitam, tapi di sini lebih dikuasai oleh nafsu amarah kelihatannya. Ekspresinya seperti itu kan lebihnya gitu ya Pak. Ya. Kalau warna hitam itu kan mendekat gambaran nafsu lawamahnya. Ya. Kuningnya itu masih jauh karena agak sedikit warna kuning itu kesuciannya. Jadi kalau hitam itu lawamah itu cenderung orang itu masih ke duniawian. Ini mau menuju ke duniawan aja masih agak belum Pak, karena ini masih cenderung merahnya, jadi cenderung nafsunya ya, amarahnya itu nafsu paling rendahnya. Menurut saya tampaknya perlu disini. Iya betul. Ya, memang sepertinya kalau lukisan itu membawa aura ya. Saya itu melihat sesuatu. Kita perlu sekarang mengulas ini kepada yang mengekspresikan yang bersangkutan, di mana beliau bisa mengekspresikan sesuatu di kanvas, kemudian memunculkan warna-warna ini. Kemudian saya lihat dari auranya itu kelihatan lebih cenderung ke aura kemarahan gitu ya. Sesuatu yang kalau orang Jawa itu tidak bisa kayak orang yang protes atau gimana, atau mungkin meluapkan. Ada pelukisnya dongeng mantul dah. Saya juga begitu. Saya pikir malah begitu. Ini sepertinya ada sesuatu yang sebenarnya dia sudah mengendam ya, dari wajahnya kan mengendam ya. Dia orang polos ya, mendam sesuatu sampai sampai bingungnya. Dia harus memunculkan lewat lukisan. Nah sekarang monggo ini yang lukisan, kebetulan ada yang melukis Pak Bifat ini. Saya Pak Nugroho yang gimana Pak Nugroho? Kok bisa mencurahkan ini di dalam lukisan menjadi seperti ini itu bagaimana? Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Kiki sama Mas Budi itu enggak apa namanya, enggak jauh-jauh. Itu memang benar sih. Apa yang terampiaskan, terekspresikan di lukisan. Dari bila itu kan Pak. Wah, dari mana? Bukan itu. Ya apa? Bukan dia. Gimana Pak? Sudah biar mengungkapkan yang apa sebenarnya memang dalam saya cenderung emosi lebih banyak tak pendem, tapi ketika nggak bisa meluapkan apa yang apa namanya, meluapkan emosi rasakan itu malah munculnya lukisan. Nah, apa yang muncul sosok-sosok di situ sebetulnya mengalir saja. Mungkin itu juga mewakili dari saya sendiri kan. Ya, kalbunya ya. Kalbunya. Ya ini sih belum finish, masih belum selesai. Nanti masih
ada beberapa sosok-sosok yang perlu dimunculkan lagi. Perlu dimunculkan lagi. Kira-kira sosok apa itu, Pak? Ya tetap topeng. Kalau ini sih masih mau saya pertajam, ini wajah polos, cuman itu mewakili sosok wanita ya. Oh, wanita. Nah, ini sebetulnya kan mau tak bikin wajah wanita, cuman nggak terlalu menonjol sekali, tapi agak sedikit absurd lah. Terus nanti ada topeng, ada muncul di sana juga nanti. Cuman itu nanti juga mengalir sendiri, nggak tahu ininya kapan. Kenapa sosok wanita? Ini yang perlu dipertanyakan. Ada sosok wanita di situ yang kelihatan dari sorot matanya. Itu saya melihat sesuatu yang terpendam, yang menyimpan sesuatu apa ya? Ungkapan yang sebenarnya perlu diterjemahkan. Kapannya itu apa saja? Mungkin ini tak selanjutnya. Nek cara kasare, nek cara haluse suwe ra ninggal, nek cara kasare suwe ra ndidul. Tapi bidai betul ya, Pak ya. Bakal ramah. Monggo ngopi dulu ya. Sebetulnya gini. Wah, ini kadang itu benar atau enggak? Kalau wanita kan cenderung 90 atau 99% menggunakan ini. Hati ya? Hati. Oh, jadi setiap berbicara itu kan pikiran. Ya, pikirannya. Nah, kita kadang susah menebak dalamnya hati itu seorang wanita. Karena kita wanita lebih gitu. cenderung logis ya, dibanding wanita yang dengan hati ya. Makanya apa yang terpendam di situ sebenarnya ya mewakili ini saya sendiri, cuman yang muncul itu sosok wanita itu kan sebagai wakil dari apa yang ada dalam hati saya. Tapi memang di dalam pemahaman orang Jawa itu memang wanita itu memang layak ditinggikan, Pak. Jadi ada konsep namanya seorang wanita itu disebut dalam Jawa, filosofi orang Jawa, baboning ratu, Pak. Jadi ya karena memang semua ratu pasti muncul dari seorang wanita, maka kita harus mengelola perempuan tadi, bukan wanita ya. Wanita itu maka dinamakan perempuan karena perempu, dia seorang empu. Ya, jadi dia pencipta ya. Ya, dia akan misalkan seorang ratu, maka itu memang pantas itu munculkan suatu karya. Empu itu cuman ya. Ini ada korelasinya juga dengan ini. Jadi kadang ketika orang itu memunculkan yang harapannya menjadi seorang ratu, tapi ketika tidak bisa mengelola maka muncullah seperti ini. Ya kan ini. Tapi apa betul ini warna-warna ini juga mencerminkan di mana ekspresi seorang wanita tersebut memunculkan sesuatu amarah dibanding sosoknya yang kelihatannya polos ya. Saya lihat dari sorot pandangannya itu sepertinya polos ya. Polos sama misteri loh. Ya, misterius gitu ya. Misterius. Tapi warnanya merah itu loh. Ini rasa dipertajam. Ini saya menjadi sesuatu yang pertanyaan. Ngomong kayak duduk karepe. Enggak. Saya membaca ini, melihat itu bukan dari mata saya, wadah saya, tapi dari hati saya. Ayo toh. Hati saya kok kelihatannya. Ini kiki wong tua ra iso dapur. Apa betul itu Pak Bro? Ya. Dari warna, posisi warnanya, kemudian ya mungkin ya, karena itu kan mengalir aja. Mengalir ini saya nggak bisa. Nek cari ini almarhum Profesor Dr. Damarjati Supadja. Oh gitu. Ya toh. Ini sakjane iki ra ono apa kejaba sik kondo. Tapi dalam hati seorang seniman, sik kondo itu hati itu dilampiaskan ke dalam, dimanifestasikan ke dalam kanvas. Mungkin menunggu. Oh gitu. Oh iya. Jadi ini benar-benar lahir dari Naruni ya. Jadi ini berbicara untuk lukisan ini bukan dibuat dengan pikiran tapi dari hati ya. Itu kok filosofinya tadi kayak apa? Kan aku duduk tak tuku larang ini. Ya ini bener loh ini. Ini bisa menceritakan satu lukisan itu sesuatu menunjukkan bahwa ini ternyata filosofinya tinggi sekali gitu loh. Bahwa seorang wanita itu dibalik kelembutannya, keibuannya itu dia bisa muncul menjadi seorang raksasa yang menakutkan.
Nah, itu iki lho. Nah, aku makan tak halus. Dari hati loh. Iya, Kan berbicara dari hati suatu hati bahwa saya kan ini bener. saya Seorang kan wanita yang cantik bisa menjadi seorang raksasa. jenengan kan itu potong umpannya sadar. Seorang babon ratu ketika muncul seorang ratu dia tidak bisa menolak lalu muncul ini ya. Jenengan ya betul. Kayak pas. Menjelaskan ya. Langsung makas. Ya. Iya. Saya memang sepertinya begitu ya. Saya melihat itu ini auranya kemarahan dari seseorang wanita. Karena sosok di sini itu wanita. Kalau ada nanti sosok-sosok yang muncul ini yang saya masih jadi perlu tanya tanya juga ini. Apakah sosok-sosok yang muncul ini juga akan mewakili satu cerita yang sudah ada di sini? Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Seperti apa sih ini saktinya Dewa Siwa itu siapa? Dewi. Akhirnya dia bisa berkerama menjadi ya kali kan. Tidak jauh beda sih. Tapi ini kemarahannya saya lihat ya dari raksasa yang muncul itu kelihatannya bukan raksasa yang di Jawa ini, di luar Jawa ini. Ini leyak loh ini. Ini leyak itu berarti Bali. Iya enggak? Iya ngomong. Ya. Iya cuy. Nyatanya Ini saya harus dijelaskan lagi itu bahwa kemarin itu bukan seorang wanita yang dari maaf ya dari suku Jawa ya, karena yang muncul itu raksasa dari tapi perlu saya balik lagi ya. Artinya gini, Lea itu kan sebetulnya yang jadi siapa? Nah, yang jadi kan sebetulnya siapa namanya? Nyai Nathan Birah itu kan dari Jawa. Oh, Nyai Nathan Birah itu Nyai Nathan Birah itu yang itu apa namanya di sejarahnya yang itu yang dia menyebarkan penyakit di zaman kerajaan di semua. Dia jadi leak terus akhirnya dia sama Empu Bharatha. Iya Empu Bharatha. Siapa namanya? Itu sosok legendaris itu. Iya. Dia kalau nggak salah ya itu ya. Kan punya putri Ratna Manggali ya. Ratna Manggali cuma lama sekali nggak ada yang berani untuk melamar. Akhirnya kan ini yang versi yang lain ya. Akhirnya yang Nathan Birah marah buat Pak Gubernur. Tapi ada versi satu lagi, entah benar atau tidak, saya pernah mendengar bahwa raja siapa itu dari kerajaan, aduh saya lupa, itu kan pernah di Pinang itu cuman di Lalai ada istilah kayak ratu sih, terus di balik istilahnya diputus, dipegat, cuman tidak secara baik-baik orang yang kayak nang ibu mana hendak, jadi pulang sendiri, nah marahlah itu Nyai Nathan Birah buat apa goblok, itu versi yang lain. Oh gitu. hubungannya apa dengan ini? Apa? Enggak, artinya kan bahwa tadi Mas Kiki bilang bahwa itu jadi oleh Bali ya kan kayak gitu. Nah ya kita balik bahwa itu sebenarnya ilmunya dari Jawa. Nah, gitu. Oh. Cuman kalau saya bikin versi Jawa mungkin kurang sangar ya. Buto-butone Jawa kan kayak gitu. Nah, di Palang itu kurang sangar ya. Ternyata lebih sangat beli ya? Iya, Buto itu ya? iya. Termasuk sosok wanitanya juga bisa. Sekarang ini rumah loh, ini bukannya apa. Karena ini wanita kemudian muncul menjadi layak Bali. Apakah itu bisa mencerminkan bahwa ini memang lebih sangar gitu loh dari itu? Apanya? Ya, sosoknya. Sosok caranya ya penjelmaannya itu. Penjelmaan kemarahannya itu lebih menakutkan. Ya jelas sih lebih agresif. Oh gitu. Bahasa sih halus. Saya kira itu dulu Pak. Selalu terbuka ini. Kita menunggu